Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Gani Maulana Hakim dari Prodi Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, jadi kali ini aku bakal bahas sesuatu yang menarik nih. Jadi kali ini aku akan berkomentar. Jadi aku kali ini akan memberikan pendapat pribadi aku terhadap pendapat, cerita atau statement yang diberikan oleh dari Bang Coki Pardede. Nah, gimana pendapatku nanti kita langsung aja ke videonya biar gak lama-lama ya. Nah, untuk yang pertama ini dari Bang Coki ini ada menyebutkan kalau sebenarnya kita mengisi kehidupan yang sudah terjadi sekarang ini untuk menjadi sesuatu gitu. Jadi apa seberharganya atau enggaknya value orang tuh dinilai bukan dari sekedar dia percaya sama Tuhan atau enggaknya, tapi dinilai dari sisi kemanusiaannya kita gitu. Jadi kayak seberharganya kita sebagai manusia untuk terhadap pada lingkungannya. Nah, dari pendapat Coki itu aku itu setuju guys. Jadi kita sebagai manusia itu gak boleh, jadi kita sebagai manusia itu dinilai dari kayak apa yang bisa kita sumbangkan untuk lingkungan gitu yang baik. Dan di agama Islam juga dari surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 itu di ayat ketiganya itu kan itu artinya menjelaskan bahwa manusia rugi kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, jadi kita itu dalam keberagamaan itu harus ada tindakan terhadap, bukan dari buat kita sendiri doang, tapi juga buat orang lain. Karena gue percaya pada akhirnya value orang tuh dinilai bukan cuma sekedar dari dia percaya apa, tapi dia value-nya as a human tuh apa sih. Nah, untuk yang kedua ini itu dari Bang Coki itu ada menyebutkan kalau seandainya pun Tuhan itu ada, maka dia itu gak mungkin picik dan pasti akan bijak, akan adil gitu. Nah, untuk pernyataan itu aku itu setuju guys. Soalnya kalau dalam Islam sendiri ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil, Al-Adlu gitu. Dalam surat An-Nisa itu dalam ayat 40-nya itu ada yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Nah, jadi menurut aku itu kita di mata Tuhan itu sama ratanya gitu. Jadi yang membedakan kita dengan manusia satu dengan manusia yang lain itu bukan kayak dari model fisik atau gimana ya, kayak fisik atau harta gitu, tapi dari perbuatan kita dan perbuatan atau amal kita, dari apa yang udah kita lakuin selama di dunia gitu. Dan apakah kita cukup beriman atau enggak, jadi gitu. Digambarkan oleh agama-agama pada umumnya, di mana dia adalah sebuah pribadi yang memang bijaksana, punya pemikiran yang panjang. Gue rasa sih kayak tadi yang gue bilang kan, dia tidak akan sepicik itu. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir ini ya guys ya. Jadi di sini Bang Joki ada memberikan pendapat tentang definisi tentang sebuah akhirat gitu guys. Nah, di sini dari kata-kata Bang Joki ini ada menyebutkan
bahwa kalau definisi menurut akhirat dia itu pada mengacu pada teorinya si Albert Einstein, dan dia ada mengatakan jika saat lahir dia tidak akan pernah hilang, dia hanya akan kembali ke alam itu dan balik lagi ke bagian jadi satu dengan alam gitu guys. Nah, mengacu pada itu mengingatkanku pada ini guys, ada satu ayat itu dia itu artinya tuh kayak gini, dan dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengalihkan kamu, dan daripadanya kami akan menurunkan kamu pada kali yang lain. Nah, di dalam itu ada di dalam surat At-Toha ayat 50. Nah, jadi dari definisi akhiratnya sendiri Bang Coki itu menurutku mirip sama surat At-Toha ayat 50, yaitu kita diciptain dari tanah. Nanti kalau udah selesai mati ya balik ke tanah lagi. Di sini kalau dari kita lihat itu juga bisa sama gabung ke pendapat saya yang pertama tadi, kalau sebenarnya menurut kita manusia di mata Tuhan itu gak ada apa-apanya, cuman tanah dikasih jiwa gitu aja. Kalau udah ya nanti balik mati ke tanah. Jadi kita sesama manusia itu harus saling bantu, bersosialisasi gitu loh. Nah, dari hadis ini juga bisa kita ambil kalau kita semua manusia itu sama, jadi kita gak boleh menyombongkan diri dan hal-hal segala yang lain. Berdasarkan hukum kekekalan energi, iya. Entah gua dari fisik ini menjadi debu, dan debu menjadi tanah, dan tanah menjadi bagian mikroorganisme jadi pohon lagi, apakah gua akan kekal? Yes. Tapi itulah kekekalan yang gua yakini. Sekian video Sekian video dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata atau pernyataan yang menyinggung pihak-pihak lain. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.